Untuk informasi selanjutnya mengenai Forkopimda dan MUI sepakat sholat id di rumah. Dan untuk mengetahui seperti apa kebenaran mengenai perayaan Idul Fitri dan sholat id yang diwajibkan dilakukan di rumah, saya akan mencoba menghubungi Ketua MUI Jember, Kiai Haji Abdul Haris. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Abdul Haris, Ketua MUI Jember. Yes, siapa ini? Iya, saya Ageng Widya Pak dari program Gatekeeper FTV Jember. Mohon izin waktunya. Saat ini kita Pak. sedang siaran langsung Pak dan membagikan informasi kepada pemirsa di rumah mengenai info yang kami dapatkan dari laman Facebook mengenai Forkopimda dan MUI sepakat sholat id di rumah, seperti itu Pak. Ya, terus siapa itu? Iya, Pak Haris sendiri menanggapi hal ini seperti apa Pak? Apa benar memang ini untuk warga Jember diharuskan untuk sholat id di rumah Pak? Ini begini Mbak, perkembangan itu kalau ini harus dideteksi per detik bahkan ya. Iya. Jadi tadi ada semacam edaran dari gubernur bahwa sekarang tidak seperti itu. Iya. Sekarang itu memungkinkan untuk sholat di masjid, tapi dalam skala PPKM mikro. Iya, seperti jadi apa, di lingkungan masing-masing itu memungkinkan untuk sholat bersama sekarang. Itu perkembangannya justru begitu sekarang. Jadi di dalam satu masjid itu hanya dibatasi oleh beberapa jamaah seperti itu, Pak? Ya, pokoknya yang paling penting sekarang itu tidak harus sholat di rumah. Yang paling membedakan antara keputusan yang hari Sabtu ya, dengan yang tadi malam gubernur itu dengan PWNU, dengan Muhammadiyah, dengan banyak tokoh masyarakat itu ada rapat via Zoom itu, dan itu kemudian hasilnya ditembuskan itu. Itu jadi seperti itu, Mbak. Iya. Jadi kemarin rapat yang kemarin itu sudah ada perubahan dan itu sudah saya konfirmasi di Kapolres, ternyata perubahan itu benar sehingga sekarang itu ada kelonggaran untuk kemudian sholat idnya itu tidak harus di rumah begitu. Iya, tapi masih ada kemungkinan untuk peraturan ini nantinya akan bisa berubah, Pak? Oh enggak, kalau ini kan sudah gubernur. Iya. Jadi sebenarnya kita MUI di daerah ini sama sekali tidak memutuskan keputusan baru. Kalau yang hari Sabtu itu kan karena ada edaran Kemenak yang itu belum ditanggapi atau disikapi oleh Jawa Timur. Ternyata Jawa Timur setelah melakukan rapat koordinasi dengan Wakapolda dengan macam-macam itu ada, itu edarannya di WA itu sudah tersebar itu seperti itu ternyata membolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat dan itu dibatasi berapa persen begitu untuk sholat di lingkungannya masing-masing, intinya begitu. Tidak harus di rumah intinya. Iya. Nantinya hal ini akan disosialisasikan kepada pengurus masjid kapan, Pak? Kalau pengurus masjid sosialisasi sudah tadi di pendopo. Baik. Dan poin-poin apa Pak yang memang harus ditaati oleh pengurus masjid maupun jamaah yang akan melakukan sholat Idul Fitri? Kalau poin-poinnya saya nggak hafal Mbak ya, itu karena tidak ada edaran resmi itu sampai sekarang saya tidak menerima gitu loh ya. Tapi yang paling penting poinnya adalah bahwa dari arahannya Ibu Gubernur itu mempersilahkan untuk sholat, tapi itu PPKM mikro istilahnya. PPKM mikro itu ya kemungkinan ya di lingkungan masing-masing itu gitu. Jadi tidak harus kemudian sholat di rumah masing-masing gitu. Itu yang paling berbeda antara edaran menteri dengan yang saya tangkap itu. Yang paling penting itu yang paling penting gitu. Jadi tidak harus di rumahnya, itu yang paling penting. Iya. Berarti mengenai informasi bahwasanya Forkopimda dan MUI melarang sholat id meminta warga untuk sholat id di rumah itu tidak benar ya Pak saat ini karena sudah diperbarui. Itu sudah ada perubahan, bukan tidak benar. Awalnya itu benar, bukan melarang ya. Memang ada yang melarang itu, jadi harus dibenarkan ucapannya itu.
ada edaran Menteri Agama yang melarang dan kemudian kita mensosialisasikan. Sama sekali Forkopimda Jember dan MUI Jember itu sama sekali tidak punya hak untuk melarang atau mempersilahkan, itu tidak ada hak. Begitu. Baik. Jadi itu yang kemudian disalahpahami mungkin oleh sebagian orang, bahkan mungkin sebagian media itu yang mengatakan kita melarang. Tidak ada hak. Itu panjenengan harus harus mempelajari edaran dari Menteri Agama gitu. Nah, edaran Menteri Agama itu sifatnya mengikat gitu loh, sehingga kemarin itu sama sekali tidak memutuskan keputusan baru. Ya kita cuma mensosialisasikan edaran Menteri Agama, itu yang banyak disalahpahami sementara ini. Gitu. Ya, bahwasanya saat ini telah berada peraturan baru untuk bisa melaksanakan sholat masjid dengan pembatasan-pembatasan yang telah diberikan. Ya, oleh sebab itu panjenengan sebagai wartawan itu harus mengejar itu seperti apa anunya. Tapi kalau saya masih belum menerima salinan resminya gitu, cuman ya itu yang membedakan itu adalah bahwa arahan Ibu Gubernur itu tidak sebagaimana yang di edaran itu. Jadi ada untuk memecah konsentrasi massa yang cukup banyak itu kalau seandainya di masjid-masjid itu bahkan dianjurkan itu di lingkungan masing-masing itu gitu. Iya. Ya. Dan terakhir Pak Haris mengenai sidang isbat yang akan dilakukan di MUI seperti apa, Pak? Ini memang kalau di konteks Jember itu masih belum ada rencana ya Mbak ya. Iya. Biasanya itu kan dikomandani oleh Kemenak ya, Kementerian Agama. Nanti kalau seandainya Kementerian Agama itu melibatkan kita, itu baru kemudian akan ada kami terlibat. Jadi gini Mbak, untuk saya pribadi itu adalah raker aja belum ini Mbak, baru 1 bulan ini dilantik. Kita tidak punya kantor, jadi banyak keterbatasan. Tapi sidang isbat itu di tingkat manapun itu yang mengadakan itu adalah yang punya kewenangan itu adalah Kemenak. Jadi nanti kalau seandainya Kemenak ada sidang, misalnya, itu baru kita dilibatkan. Insya Allah begitu, Mbak. Iya. Ya baik. Baik, terima kasih atas informasinya Ketua MUI Jember, Kiai Haji Abdul Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.